Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah saya nama Sri Haryati, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar di Magelang. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian pada tahun 2020 dengan biaya DIPA tahun 2020 berjudul Implementasi Bahan Ajar Pengantar Pendidikan dengan model belajar berbasis riset dan blended learning untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Haryati dan Muhammad Radian Nur Alamsah, ya, dosen pendidikan biologi FKIP Universitas Tidar. Ya. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah satu, visi Universitas Tidar adalah universitas berbasis riset dalam mengembangkan pengetahuan teknologi seni dan kewirausahaan. Jadi visi Untidar itu kebetulan belum terlalu banyak ditindaklanjuti, oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti tentang visi Universitas Tidar. Ya. Kemudian belajar berbasis riset merupakan metode pembelajaran yang menggunakan authentic learning, problem solving, cooperative learning, contextual teaching and learning, dan inquiry discovery approach yang didasarkan pada filosofi konstruktivisme. Kemudian belajar berbasis riset merupakan salah satu metode student-centered learning yang mengintegrasikan riset di dalam proses pembelajaran. Dan BBR ini bersifat multidimensi dalam penyelenggaraannya yang mengacu kepada berbagai macam metode pembelajaran. BBR atau belajar berbasis riset merupakan model pembelajaran dengan pendekatan learning by doing. Itulah yang melatar belakangi ya kami tertarik untuk mengembangkan materi belajar berbasis riset, ya, yaitu mengembangkan materi belajar mata kuliah pengantar pendidikan berbasis atau berorientasi belajar berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa. Ya, secara teori belajar berbasis riset itu ya, berdasarkan teori dari berbagai penelitian, ya, ada 8 strategi dalam model belajar berbasis riset, yaitu satu, memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen. Dua, menggunakan temuan-temuan penelitian dan melacak sejarah ditemukannya perkembangan tersebut. Tiga, memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian. Empat, mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran. 5. Memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala kecil. 6. Memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Dan 7. Memperkaya proses pembelajaran dengan mendorong mahasiswa agar merasa menjadi bagian dari budaya penelitian di fakultas atau jurusan. Dan kedelapan, memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti. Dari 8 model strategi atau model belajar berbasis riset itu, kemudian kita tuangkan di pengembangan materi ajar pengantar pendidikan. Ya, metodologi penelitian yang kita gunakan adalah menggunakan research and development. Jadi ada 3 tahapan yang kita pakai, yaitu tahap studi pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Pada tahap studi pendahuluan berarti kita mengkaji berbagai teori tentang pengantar pendidikan dan juga teori tentang penelitian terdahulu.
Kemudian kita merencanakan dan melaksanakan pembelajaran mata kuliah pengantar pendidikan. Kemudian akan kita temukan model faktual, yaitu model mata kuliah pengantar pendidikan. Kemudian pada tahap pengembangan berarti dari model faktual kita temukan model pengembangan, yaitu pengembangan mata kuliah pengantar pendidikan dengan model belajar berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa. Kemudian kita validasi ke pakar, ya, pakar ada 3 pakar di sini, pakar pengajar pengantar pendidikan pada dosen pendidikan matematika, kemudian juga pada dosen pendidikan biologi. Kemudian ada masukan dari 2 pakar tadi, terus kita revisi buku ajarnya, kemudian kita sempurnakan buku ajar, dan kemudian pada tahap penerapan buku ajar atau implementasi. Kemudian tahap terakhir evaluasi adalah setelah kita implementasikan, kemudian kita laporkan dalam buku ajar yang ber-ISBN dan laporan penelitian serta artikel. Itulah ringkasan dari metode penelitian yang kita gunakan. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian. Penelitian ini telah menghasilkan buku ajar yang berjudul Pengantar Pendidikan dengan model belajar berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa, yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Rumah Cinta dengan ISBN nomor 978-623-90524-9-2 dengan HKI nomor EC0020197957 dan telah direview oleh dosen pendidikan biologi yaitu Muhammad Radian Nur Alamsah Magister Pendidikan dan dosen pendidikan matematika Aprilia Nurul Hasanah Magister Pendidikan. Buku ajar sudah menjadi e-book atau buku digital milik toko Kubuku dengan alamat kubuku.co.id/katalog.html. Tetapi juga buku ini bisa atau e-book ini bisa dibaca di iUntidar dengan URL http://karya-dosen-indeks.php tanda tanya P sama dengan so, ya, detail dan NID 124. Ya. Buku ajar telah juga dibedah oleh Dr. Marjuki Magister Agama, Ketua P3K, ya, LPPM Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2020 di Hotel Artos Magelang. Sedangkan pelaksanaan implementasi buku ajar ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Tidar semester 1 tahun akademik 2019-2020 dengan model blended learning dan program studi pendidikan guru sekolah dasar, program sepada Universitas Muhammadiyah Magelang dengan model daring. Di samping itu, implementasi buku ajar ini juga dilaksanakan pada mahasiswa semester 1 program studi pendidikan bahasa Inggris tahun akademi 2020-2021 pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan keempat dengan model daring. Selain buku ajar, penelitian ini juga menghasilkan artikel yang merupakan cuplikan hasil penelitian
yang telah diseminarkan pada tanggal 30 Mei 2020 di Senaster Fakultas Teknik Untidar dengan judul Inovasi Pembelajaran Daring di Era Pandemi COVID 2019. Hasil penelitian ini juga telah diseminarkan di Seminar Nasional yang diselenggarakan Unit Pelaksana Teknis Bahasa UPT Bahasa pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Daring pada Pembelajaran Pengantar Pendidikan di Era Pandemi COVID-19. Hasil penelitian dan pembahasan berupa 1, tadi sudah menghasilkan buku ajar terdiri dari 12 bab, masing-masing bab terdiri dari dijelaskan dalam sintek pembelajarannya adalah bagaimana model pembelajarannya dan kemudian menguatkan karakter apa. Sebagai contoh dalam bab 1, hakikat manusia, berarti strategi pembelajarannya adalah mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran dengan metode problem based learning dengan menguatkan karakter religius, cinta tanah air, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, jujur, toleran, dan sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi pada bab 1 itu berarti kita selalu membuat sintek 1, yaitu berdoa dulu, 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pada akhir setelah pertemuan berarti kita kan menggunakan PBL, jadi berarti mahasiswa mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan topik hakikat manusia. Setelah selesai kemudian dipresentasikan dan terakhir berarti harus berdoa juga. Demikian juga pada bab 2 hakikat pendidikan berarti strateginya mengajarkan metode materi metodologi penelitian dengan metode guide inquiry learning, tapi juga karakternya juga sama di dalam buku itu tadi menyajikan lagu, tapi lagunya berbeda dengan lagu yang pertama, pertemuan pertama. Kemudian hasil belajar mahasiswa, jadi tadi kan berarti implementasi, judulnya kan implementasi materi ajar pengantar pendidikan dengan model BBR untuk menguatkan karakter mahasiswa. Ya. Jadi tadi di setiap bab ada model BBR, setiap sinteknya, tapi juga ada langkah-langkah untuk menguatkan karakter mahasiswa. Sedangkan ya, pada hasil belajar setelah kita mengadakan setiap kali memberikan tes, ya, hasil belajar mahasiswa menunjukkan bahwa 1, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model blended learning dan hasil belajar dengan model daring. Terbukti hasil analisis independent sample test menunjukkan ya, hasil signifikansi dari two-tilet sebesar 0,292 lebih besar dari nilai alfa 0,05, tetapi model daring lebih efektif daripada model blended learning. Terbukti rata model blended learning sebesar 76,50 dan rata model blended learning sebesar 78,91. 2, tidak ada perbedaan yang signifikan antara 2 kelompok sampel yang menggunakan model daring dalam pembelajaran di program studi pendidikan bahasa Inggris. Terbukti T hitung lebih kecil dari T tabel, ya. Atau hasil two-tilet menunjukkan ya, lebih nilai sebesar 0,350 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Sedangkan rata rombel 1 sebesar 81 dan rata rombel 2 diperoleh sebesar 83. Nah,
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa satu, output buku ajar pengantar pendidikan dengan model belajar berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa telah diterbitkan oleh penerbit Pustaka Rumah Cinta dengan ISBN nomor 978-623-90524-9-2 dan HKI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor EC 00201979570. Yang kedua, metode daring lebih efektif daripada metode blended learning karena rata hasil belajar mata kuliah pengantar pendidikan dengan model daring sebesar 78,91 lebih besar daripada model blended learning sebesar 76,50. Tetapi berdasarkan tabel independen simple test diperoleh hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model daring dengan model blended learning dalam pembelajaran pengantar pendidikan karena hasil signifikansi Toutailet sebesar 0,292 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Saran, dalam penelitian ini tujuan penelitian ini sudah dapat dicapai, tetapi belum optimal karena adanya pandemi COVID-19. Buku ajar ini telah diimplementasikan di kelas daring untuk mahasiswa PGSD program sepada tahun akademik 2019-2020 dan kelas blended learning untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dan kelas daring tahun akademik 2020-2021 tetapi belum melaksanakan sintek sesuai dengan metode belajar berbasis riset dan penguatan karakter mahasiswa. Karena itu penelitian ini perlu ditindaklanjuti di kelas tatap muka. Kesulitan dan hambatan dalam penelitian ini adalah bahwa pada tahun akademik 2020-2021 ada kebijakan dari pimpinan universitas bahwa semua pembelajaran harus dilakukan secara daring. Karena itu kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah belum dapat mengimplementasikan sintek pembelajaran menggunakan model belajar berbasis riset dan belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran melalui model daring. Ya, itulah hasil dari penelitian dengan judul implementasi materi ajar pengantar pendidikan dengan model belajar berbasis riset untuk menguatkan karakter mahasiswa. Terima kasih, banyak kekurangan yang kami laksanakan dan itu karena kekurangan kemampuan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.